Terus Beb, lanjut lagi Beb. Ana sering sumpah tanpa sebab. Sumpah tanpa sebab. Itu kayak batu, kayak hati dikasih terisi batu gitu. Akhirnya Ana selalu datang sama Mur'i. Cuma Ana bilang ya Syekh, Ana sumpah. Pas gitu aja. Langsung saya Mur'i baca apa, nggak jelas apa yang dibaca. Kemudian dia kerahannya disingkirkan gini terus ditiup semua bro. Langsung adem anaknya. Malam itu anak bisa belajar enak, bisa lego. Saya Mur'i ya gitu, dan pengalamannya beliau itu sangat menghormati muridnya. Pernah sekali kejadian Al-Fakir pernah mau ada perlu sama beliau. Ada perlu sama beliau apa namanya, ini menunjukkan perhatiannya beliau sama murid ya. Beliau ini pernah mau masuk kantor, ada urusan, beliau suruh tunggu di depan kantor ya. Beliau masuk. Ngomong sama santrinya ini? Sama Ana. Oh sama Ana. Ana ada perlu sama saya Mur'i. Terus saya Mur'i bilang tunggu di sini ya, nanti Ana panggilin deh. Beliau masuk kantor. Kalau belum masuk itu urusan semua. Masuk kantor ya, beliau itu pokoknya hari-hari pengen cepat jamnya. Sarapannya biskuit Abu Walad itu. Abu Walad itu sudah berapa biskuit sama teh, sudah itu sarapannya beliau. Banyak-banyak harinya. Ya kadang-kadang sandwich, kadang-kadang halus. Kemudian beliau masuk, kadang-kadang beliau itu sampai futur makan pagi sama makan malam itu kadang-kadang di dalam kantor dengan biskuit, dengan yang basit sekali, yang hal mewujud, apa adanya. Kemudian anak berdiri, 3 jam beliau baru keluar. Anak berdiri 3 jam. Begitu lihat anak sambil tertawa, ya Allah Abu Bakar, maaf, anak enggak bisa anak enggak bisa keluar tadi, anak sibuk, sambil ketawa. Itu Subhan. Waduh, itu 3 jam lupa itu aja. apa namanya, lasalinu yang di kaki ini hilang sudah. Subhanallah itu termasuk beliau. Anak capek nunggu 3 jam berdiri anak. Beliau keluar, disuruh tunggu. Beliau keluar setelah 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11 malam. 8, 9, 10. Oh malam-malam itu? Malam. Nggak makan Anak belum makan. Terus habis gitu, ya lapar juga. Anak apa tapi disuruh, beliau keluar ketawa. Ya Allah Bakar, anak lupa, anak masyhur. Minta maaf ya, insya Allah bukro. Ketemu lagi. Tapi gitu itu. Tapi Subhan. Anak sudah hilang. Ajib. Anak semua kecapean. Seakan-akan hajatan itu sudah tersampaikan. Beliau Masya Allah. Dan beliau Masya Allah juga anak. Kadang beliau itu sangat perhatian sama muridnya. Karena orang itu kalau sudah murid itu di hati ya. Anak itu di hati, siapapun kekasih itu di hati. Maka akan sambung tali. Tali dari batin itu sambung. Anak pernah sekali mau perlu sama saya murid. Udah perlu, beliau sering langsung beliau itu mau pulang. Keluar dari kantor, anak enggak menyebutkan apa-apa. Tuh anak diem, anak cuma di hati anak ngomong. Saya anak kepingin ngomong sama antum. Ada orang maju, dibuka kacanya, nanti aja jangan sekarang. Terus beliau memandang anak gini, panggil anak. Besok jam 9 mati di kantor. Terus ada apa beliau ini hajat, ini untuk godai hawa jenas. Makanya beliau tuh meninggalnya sangat mudah sekali. Orang tuh kalau mau meninggalnya mudah itu katanya ulama cuma satu, bukan cuma satu, salah satu yang terpentingnya itu menyenangkan hati orang lain, menyampaikan hajat orang lain. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi, maka abdi fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong satu sama lain. Ya. Kenapa lah? Pertolongan Allah yang paling kita butuhkan ketika sakaratul maut. Orang yang senang nyampe hajatnya orang itu cepat. Cepat ya. Masya Allah. Masya Allah. Beliau termasuk semua dan Masya Allah. Anak pernah setelah meninggalnya semua anak telepon sama apa namanya sama pada wafat tuh ini. Ya belum wafat, waktu hari wafatnya itu. Hari wafatnya. Setelah wafatnya itu anak telepon. Karena saya Mur'i itu saking rahmatnya kepada keluarganya. Itu beliau tahu kalau mau meninggal. Jadi beberapa tempo itu biasanya beliau itu membagikan zakat, baju-baju baru, itu di akhir Ramadan, khususnya malam Id. Tapi itu pertengahan Ramadan sudah dibagikan. Ditanya sama keluarganya. Beliau meninggalnya di malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri? Pada Isya, malam Idul Fitri.
Oh, jadi dia masukin dulu. Iya. Asik. Dimajukan sama beliau, nah yakin beliau tahu. Dimajukan, keluarganya nanya, apa kok dibagikan pertengahan Ramadan, biasanya akhir Ramadan. Beliau cuma ngesyaratkan gini tuh. Nggak ada yang paham satu rumah. Di hari wafat itu sore, malamnya beliau mau wafat, sore itu keluar dari rumah, ke rumah sakit. Nggak mau meninggal di rumah, takut memberikan kesan nggak baik. Teringat, kalau misalnya beliau meninggal di kamar, setiap kamar itu ingat beliau. Oh. Jadi beliau sengaja memang keluar dengan berjalan kaki keluar. Beliau sendiri ke Rumah sakit, masuk mobil, diantar ke rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, beliau maksudnya enggak ngomong sama keluarganya. Nggak ada, langsung datang ke rumah sakit. Ya, pamit saya mau ke rumah sakit. Terus Nggak akhirnya sadar sampai rumah sakit, nggak sadar meninggal. Bahkan sebelum meninggal tuh masih sudah agak setengah nggak sadar itu, beliau masih mana daftarnya. Ada satu daftar terlambat. Daftarnya orang-orang miskin yang dikasih baju baru. Terlambat, ada satu belum terdaftar. Karena kadang-kadang, yang satu malam dikasih, sekarang meninggal orangnya. Itu bisa dicoreti sama Semuri. Atau ada yang ditambah. Biasanya dilihat dulu sama Semuri. Orang-orangnya itu dilihat dulu, ini ditambah, ini kurang, ini gitu. di akhir hayat Ya, ada satu kertas list gitu. list itu belum sampai ke tangan beliau. Itu beliau sambil menahan sakit, mana listnya? Permintaan terakhir kok ada. Tapi di akhir hayat beliau Hamuh dia ini ngurusi bantu orang ya. Makanya zaman sekarang berpesan kepada para hadirin, kita ini sebagai ulama, jangan kita nyedot dari umat. Sebenarnya kita untuk umat gitu. Betul. Iya betul. Karena itu. Sekarang saya mau tanya, itu tadi kan perjuangan Syekh Mur'i, pengorbanan Syekh Mur'i sama orang lain. Gimana kalau pengorbanan Syekh Mur'i untuk murid-muridnya? Oh ya sudah, kaki di kepala, kepala di kaki. Beliau itu kalau ada urusan masalah surat menyurat untuk muridnya, beliau naik sendiri ke Son'a berangkat. Kadang ke Son'a itu berkali-kali seminggu bolak-balik. Untuk ke mana? Ke mengusahakan ijazahnya anak-anak. Itu saya murid sendiri yang ngurus. Nggak nyuruh orang. Saya murid sendiri ngadep supaya tetap. Dan yang pertama, yang paling penting, yang abros, yang paling tampak khidmatnya si murid kepada muridnya selain waktu belajar loh ya, makan dikasih, nggak bayar sama sekali. Pengorbanannya bukan hanya setelah keluar dibiarkan sama murid, dikarikan pekerjaan. Oh, yang di Yaman itu? Di Yaman, orang-orang Yaman itu dikasih pekerjaan. Kamu bagian imam masjid ini, khotib di masjid sini. Kan sekarang kan khotib Jumat sama itu biasanya gajinya bulanan. Atau orang di bagian masjid, dia yang imam, dia yang masjid kayak gitu ya. Kalau khotibnya nggak ganti-ganti khotibnya sendiri. Terus selama bertahun-tahun ya itu yang khotib. Karena digaji bulanan. Nah, kasih kan, nanti di masjid sini. Nanti, ada orang misalnya mau masuk kuliah namanya Ma'hadul Qadha. Di sana itu ma'had terkenal. Mungkin antum pernah dengar Ma'hadul Qadha. Jadi orang kalau keluar situ jadi qadhi dia. Qadhi gajinya besar. Di Yaman. Itu beliau yang jadi wasilah. Ini murid anak, dari banyak yang diterima di Ma'hadul Qadha itu berkat Syekh Mur'i. Jadi kayak rekomendasi. Makanya kalau ada pertanyaan di sini penting juga ini bagi musyahidin. Kadang-kadang kenapa kok Syekh Mur'i ikut dalam dunia pemerintahan di Hudaidah? Maka beliau menjadi Mustasyar Rais Muria. Mustasyar Rais Muria, Badan Penasehat Presiden. Beliau itu politiknya beliau itu digunakan untuk murid-muridnya. Untuk pekerjaan murid-muridnya, biar murid keluar itu nggak nganggur. Jadi beliau menjadi, kalau orang Arab bilang itu wasatoh itu istilahnya wasilah, perantara. Wah, anak punya murid 5 ini, ya terima. Oh ya kan. Syekh itu sama pegawai bank, masya Allah. Ada cerita bagus. Anak punya sohib $500, uangnya nyantol di bank, nggak bisa ditarik. Akhirnya anak maju ke Syekh Mur'i, saya fulan. Itu saya mulai di kantor, masih ingat tuh. Saya mulai di kantor, oh fulan, uangnya kena, iya. Santrinya itu ya? Santrinya orang Indonesia, orang Madura. Ayah, ya saya, anak bukan mau saya ikut ke bank. Anak bilang enggak, saya tolong buatkan waroko supaya orang bank itu perhatian, karena ini berangkat sendiri ke bank nggak direken. Nggak digubris sama orang banknya. Akhirnya dia maju ke anak, tolong sampaikan anak saya murid. Sama saya anak minta surat. Ya, pengantar dari antum supaya anak bawa ke bank. Semua bilang, enggak, ayo kita sekarang ke bank. Gemeteran lu, saya enggak perlu, enggak, anak ke bank sekarang. Naik mobil, ente pulang-pulang naik mobil. Ikut ke bank, dari kantor langsung ke bank. Dan beliau ninggalkan semua kantor itu ya langsung ke bank.
Anak sendiri menyaksikan itu. Sampai bank itu orang bank kayak kiamat. Ya saya keluar semua, mudir dari kantornya keluar turun. Ada apa saya tuh ke bank? Buat apa? Tapi bilang anak punya murid punya kantor. Diurus sendiri sama murid. Ya salam. Anak yakin. Beliau masuk ke bank sendiri, beliau yang turun tangan sendiri. Asik. Anak dari Indonesia, banyak rahmat sama seperti itu. Turun tangan. Pengorbanan betul sama santrinya. Itu katanya, sohibnya anak bilang apa? Kalau duitnya tidak keluar nggak apa-apa. Karena Sudah seneng ya, namanya seperti itu ya. Masya Allah. Masya Allah, seperti itu beliau. Dari itulah apa posisi politiknya beliau itu untuk itu. Kalau ulama-ulama di sana, antum yang pernah pengalaman antum ketemu ulama-ulama di sana, kan ulama di sana itu banyak ya. Itu kan Hudaidah sama Zabit itu ya. Zabit, Murawa'ah dekat ya, perjalanan 2 jam atau 2 jam Zabit sampai 3 ini, jam ya. Zabit Hudaidah Iya, 2 jam. 2 sampai 3 jam. Zabit ini yang dibilang Tarimsa nih. Iya. Karena banyak ulamanya ya. Ulamanya. Di Hudaidah seperti itu. Siapa aja yang antum pernah ketemu yang betul-betul berkesan sama antum? Di mana di Hudaidah atau di Zabit? Selain Syamur'i. Selain Syamur'i. Hakiko ya sebenarnya. Kita ini karena yang kita pandang itu Syamur'i. Nah. Banyak kita orang yang sangat tertutupi sama yang lainnya karena sudah kenal cinta. Itu fokus ke Syamur'i. Kayaknya di Hudaidah itu tidak ada syekh sama sekali kecuali Syamur'i ya. Tapi alhamdulillah anak juga pernah ngambil jasa dari beberapa masyayikh, dari Murawa'ah, dari Zabit, ya, termasuk apa namanya Syekh Al-Battah yang ada di Ribat Zabit itu. Anak ngambil juga dari beliau sana Syekh Al-Izzi. Karena masih ingat Syekh Al-Izzi yang megang apa namanya Ribat Zabit. Ribat Zabit. Ya. Terus Syekh Ahmad Dawud Battah. Ya, itu beliau termasuk juga anak ambil sana sama dulu. Terus Syekh Abdullah Sya'bi itu yang nakliki syawahidnya Kawakib itu. Oh, Masya Allah. Itu anak tidak tahu kalau itu Syekh Abdullah Sya'bi itu kalau kita punya Syarhul Kawakib kita kan baru fikir itu. Bawahnya ada taklikannya itu Syekh Abdullah Sya'bi. Itu orang yang tidak ngetokno kalau ulama, tidak memperlihatkan kalau dia ulama, kayak tukang. Loh, iya Beb, ulama di sana kebanyakan memang mutawadhiin ya Beb? Mutawadhiin, itu simahnya mereka. Iya, simahnya. Anak tuh, ada Syekh Abdullah Sya'bi, anak pernah jalan sama beliau, pernah makan sama beliau. Ada orang-orang di pinggir jalan duduk-duduk, tukang-tukang itu disalaman sama beliau. Oh? Anak lihat sendiri, beliau itu dicium tangan atau? Dicium tangannya, tukang-tukang dicium tangannya beliau. Karena beliau itu mu'alik yang kita sekarang ini sudah dicatat oleh Darul Fikir di Libanon. Pernah ada satu saat beliau itu lagi merah susu. Ada orang dari Imarot tanya, kita orang kepingin ketemu Syekh Abdullah Sya'bi. Oh iya, nah ini. Jangan main-main itu ya, mau ketemu Syekh Abdullah Sya'bi. Oh, karena ngelihat ini pengarang ya, pas ngelihat lagi merah. Nggak percaya. Ini dah, nah ya saya kaget. Saya mau sampai, memang beliau tawadhu orangnya, anunya kayak tukang. Saya pakai cuma pakai, iya tampilannya sarung, sama kemeja pendek. Kemeja pendek. Iya, imamah. Nah ya imamah kayak hutroh gitu. Bajunya. Baji. Itu memang ulamanya itu memang kayak gitu ya. Salahnya itu tidak menampakkan. Sampai sana ketemu satu ulama, beliau ngajar Bukhari di Zabit. Di Zabit? Iya. Syekh Sa'id Dabuan namanya. Masya Allah Zabit, kita lihat beliau tuh terus ngangkat tangannya sini nih sobek sini. Nggak dijahit. Ada Syekh Nasir Qattab. Syekh Nasir Qattab itu alim beliau. Waktu ngajar di Zabit, Masya Allah, dia itu kalau mutalaah dari habis isya sampai subuh. Tidurnya cuma pagi sebentar. Masya Allah. Nah, beliau kerja. Ya, kerja nyari uang untuk makan dengan nukang. Jadi ngajar dengan nukang. Padahal Syekh Kabir. Masya Allah. Jadi berarti memang mereka itu memilih untuk zuhud ya. Zuhud. Ya, memang mereka keadaannya seperti itu. Tidak mau menampakkan kalau dirinya ulama. Tapi ada sebagian yang menampakkan mereka dari ulama-ulama. Syamur'i juga menampakkan, tapi beliau lebih condong ke akhlakiyahnya. Luar biasa cerita tentang itu. Pengalaman yang sangat berharga itu ya. Iya, Masya Allah. Terakhir, nasihat antum untuk santri-santri yang ingin ke Yaman atau ke Hudaidah, Syamur'i. Apa nasihat antum untuk mereka? Nasihat yang anak paling itu adalah pertama menjaga adab.
Kamu mau ditarim, mau di Hudaidah, adab. Orang tanpa adab tidak akan mendapatkan. Ya, jangan saya kasih logika aja. Kita mau pinjam uang sama orang, tapi nggak ada aturannya, nggak keluar uangnya. Nggak keluar ya. Apalagi ini ilmu, apalagi ilmu, apalagi barokah. Mungkin dari syekhnya mungkin kalau itu tidak beradab, syekhnya maafkan. Cuma Allah SWT kan ini menjadikan syarat. Tak adab ya kalau bertemu. Allah aja ngajari Sayyidina Musa ikhlaq na'alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Apa suruh lepas sandal itu? Tak adab. Fi hadratillah subhanahu wa ta'ala. Jadi adab itu penting. Walaupun kamu tidak bisa belajar, tak adab. Kamu tak adab, kamu akan mendapatkan semuanya. Tak adab itu membuka pipa barokah futuh segini. Kalau yang kita sempit, kena adab tambah besar masuknya. Berapa banyak orang yang bebel karena adabnya kuat. Nah, makanya sebenarnya makna yang sering dengar dari tarim itu tak adab walau ala kalbi tarim ya. Walau ala kalbi tarim ya. Tak adab walau ala kalbi tarim itu maknanya besar sebenarnya. Maksudnya ente mubalaghah fil adab. Harus beradab walaupun sama kalbnya, apalagi sama ulamanya. La tantaqiu, jangan suudzon sama guru karena itu mempengaruhi nanti. Dan mereka kalau tak adab, walaupun mereka ba'dal wafah, kok akan ditolong sama mereka. Itu berarti yang dititik beratkan juga di selain tak adab. Yang kedua adalah sabar. Sabar. Jangan nyari enggak sabar, mau nyari orang kadang-kadang enggak sabar. Kesabaran itu penting, sabar ya. Kemudian wasta'inu sabr wassalam. Sudah jelas. Sabar dulu harus sholat, Pak. Tingkatannya sabarnya jangan sholat, sabar dulu harus sholat. Jadi tempatnya sabar. Sabar. Kalau tidak sabar, lana pada ditanya oleh ashab sama ustadz-ustadz, kamu kok kuat di 7 tahun di Hudaidah? Termasuk anak yang banyak itu. Iya, kok kuat ini. Anak sendiri tidak tahu kenapa kalau kuat. Itu taufik min Allah. Kata Allah taufik. Nah, yang pertama ada kedua sabar. Para anbiya pun dapat magom seperti itu karena sabar. Bahkan Syekh Murri bilang. Karena waktu itu beliau pernah di kantor, beliau bilang, laulah sabar, kalau bukan karena kesabaran, mata kak hadil asya'ul. Maka semua jami'ah dan apa kita tidak akan terjadi. Penuh kesabaran, penuh ketelatenan. Ya, juhud. Nah, kemudian juga ta'alluq sama masyayikh. Ya, ta'alluq mahabbah sama masyayikh. Cinta sama guru juga, ya. Dan juga jid wal ijtihad. Ya, karena Allah SWT ada syaratnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum harus tidak mau dapatkan hidayah wal ilm minal hidayah wal barakah minal hidayah semua minal hidayah apa walladzina jahadu fina kalau mujahadah dulu capek dulu belajar jangan orang belajar tanpa ada sungguh-sungguh kemudian jangan pernah bosan kalau kamu nggak bisa jangan pernah bosan kalau kamu jangan pernah berhenti kalau kamu nggak bisa. Kadang-kadang thalabul ilm ini baca tidak paham. Setuju. Nah, jadi kadang paham itu datang setelah berkali-kali dibaca ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Nasihat yang luar biasa. Ada lagi yang? Ya terakhir banyak berdoa aja. Banyak berdoa dan minta doa. Doa dan minta doa. Sama saya ini sama para aulia dan indal kubur mungkin tawassul. Nah. Jazakumullah khair, Habib Abu Bakar. Terima kasih. Ini faedahnya luar biasa, ceritanya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Ya, semuanya barokatul masyayikh ini. Kita orang nggak punya apa-apa, kita cuma diisi sama mereka. Jazakumullah khair. Insyaallah lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi membahas tentang yang lain. Insyaallah. Doakan kita orang juga. Sama insyaallah. Alhamdulillah berdoa. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan berbincang lagi dengan guru-guru kita, teman-teman kita untuk sedikit membahas tentang Yaman, tentang guru, tentang cerita-cerita sholihin yang insya Allah membuat kita itu semangat untuk menuntut ilmu dan mendekat kepada ulama. Ya, insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.